Sekitar 10 tahun yang lalu, ada sebuah aplikasi yang mencuri perhatian dunia dengan cara yang simpel. Penggunanya cukup melakukan lip sync dengan ekspresi lucu dan video pun bisa ditonton banyak orang. Nama aplikasinya adalah Dubsmash. Tepat di tahun 2014 lalu, jauh sebelum TikTok ada, Dubsmash sempat menjadi aplikasi berbagi video pendek yang populer. Dikembangkan oleh 3 orang yang bernama Jonas, Roland, dan Daniel, Dubsmash kala itu serasa seperti angin segar bagi pengguna sosial media. Di saat sosial media lebih banyak menampilkan foto-foto, Dubsmash datang dengan cara baru untuk berekspresi. Kamu cuma perlu rasa pede, jago pilih soundbite dari film, lagu, ataupun meme yang sedang populer. Maka, video lip sync kamu bakalan rame. Cara penggunaannya yang simpel, membuat popularitas Dubsmash naik daun. Tak hanya orang biasa, para selebriti terkenal juga kala itu berlomba-lomba untuk membuat Dubsmash mereka sendiri dan membagikannya ke akun Instagram ataupun Twitter mereka. Hal ini membuat Dubsmash semakin digandrungi banyak orang, mulai dari anak kecil, pekerja kantoran, sampai nenek-nenek pun turut berjoget dan berdialog layaknya seorang aktris. Kepopuleran Dubsmash ini juga didukung oleh ekosistem sosial media lainnya yang kala itu juga sedang berkembang. Otomatis, video-video Dubsmash bisa dengan mudah terangkat. Tak ada algoritma yang rumit ataupun filter berlebihan membuat aplikasi ini bisa berjalan dengan ringan di perangkat para penggunanya. Dalam waktu singkat, Dubsmash jadi tren global. Namun, di tengah hiruk-pikuk kesuksesan Dubsmash, masalah mulai muncul. Sepertinya saat itu Dubsmash terlena dengan kepopuleran mereka dan lupa untuk terus berinovasi. Keunggulan mereka adalah fitur lip sync yang dengan mudah digunakan oleh penggunanya, tapi hal itu juga menjadi kelemahan Dubsmash. Seiring berkembangnya aplikasi serupa, para pengguna Dubsmash tentu menginginkan fitur yang lebih dari itu. Mereka ingin fitur pengeditan yang lebih canggih dan menarik agar dapat mengekspresikan diri para pengguna. Di saat bersamaan, tepat di bulan September tahun 2016, dari negeri Tiongkok muncullah sebuah aplikasi yang bernama Douyin, yang kemudian kita kenal dengan TikTok. Inilah awal kehancuran Dubsmash. Awalnya, memang banyak orang tak menyangka kalau TikTok akan menjadi raksasa seperti sekarang ini. Perbedaan fundamental antara TikTok dan Dubsmash langsung dirasakan oleh penggunanya. TikTok tak hanya menawarkan lip sync, namun fitur pengeditan yang jauh lebih superior serta algoritmanya yang lebih cerdas dibanding Dubsmash. Hal itu membuat para pengguna TikTok jauh bisa mengekspresikan videonya dengan editing yang lebih kreatif. Dan salah satu yang menjadi pukulan telak TikTok kepada Dubsmash adalah fitur FYP atau For Your Page. Ini merupakan fitur revolusioner yang dapat memahami minat pengguna dan menyajikan konten yang relevan bahkan dari konten kreator yang tidak mereka follow. Algoritma ini membuat pengguna secara tak sadar menjadi betah untuk selalu men-scroll FYP mereka. Dubsmash di sisi lain masih mengandalkan cara konvensional. Para pengguna hanya bisa mencari konten atau mengikuti teman-teman mereka, yang berarti penemuan konten Dubsmash lebih terbatas ketimbang TikTok. Selain itu, TikTok juga lebih agresif dalam promosi dan ekspansinya. Mereka tak ragu mengeluarkan dana yang besar untuk beriklan, menarik para influencer, serta berinvestasi dalam pengembangan fitur-fitur terbaru. Mereka tidak takut untuk mencoba hal baru dan dapat beradaptasi dengan zaman. Di sisi lain, Dubsmash seakan hanya menjadi penonton kesuksesan TikTok. Entah karena keterbatasan sumber daya atau kurangnya visi, mereka tak mampu bersaing dengan TikTok. Dari waktu ke waktu, Dubsmash pun mulai kehilangan penggunanya yang berpindah ke TikTok. Sampai pada akhirnya, Dubsmash tak mampu lagi untuk menahan gempuran TikTok. Di tahun 2020, Reddit akhirnya mengakuisisi Dubsmash. Banyak sambutan positif dengan dibelinya Dubsmash oleh Reddit. Para pengguna berharap dengan sumber daya yang dimiliki oleh Reddit, Dubsmash bisa kembali ke masa kejayaannya. Namun ternyata Reddit pun tak dapat menyelamatkan Dubsmash. Di bulan Februari tahun 2022 lalu, Reddit mengumumkan bahwa aplikasi Dubsmash akan ditutup secara permanen. Pada akhirnya, kedikdayaan TikTok benar-benar menghancurkan Dubsmash.